Dari Ray Play Bass. Ray main bass. Mau tanya dong, apakah realistis untuk seseorang yang punya penghasilan 7-8 juta per bulan untuk punya rumah dan mobil? Ini kondisi di Surabaya. Ada saran nggak untuk punya rumah sendiri? Ini pertanyaannya betul nggak, tapi kalau dia mengkonstruksinya kayak gitu. Dia ngomong penghasilannya sekian, punya rumah dan mobil udah realistis apa enggak, itu pola pertanyaan yang betul kan? Itu pola pertanyaan betul. Dan sebenarnya tadi aku sempat nyari data ya. Aku tuh sempat dapet tuh ada satu data. Jadi datanya ini itu dari Kompas. Oke. Tapi dia bukan di Surabaya, tetapi di Jakarta. Oke. Jadi di sini dibilang persis banget gajinya antara tadi 7-8 ya. Iya. Nah ini juga datanya gitu nih, sekitar 8 jutaan. Rata-rata biaya sewa rumah di Jakarta, aku pakai Jakarta aja ya, itu sekitar 3,9 juta per bulan. Artinya apa? Orang dengan gaji 8 jutaan itu hampir setengah gajinya dipakai buat bayar biaya sewa. Buat rent ya. Betul. Nah sekarang kalau dia mau beli rumah gimana? Dibilang bahwa kalau dia mau beli rumah dengan gajinya dia segitu yang 8 komaan itu dengan harga rumah rata-rata sekarang yang per meter perseginya mungkin sekitar 14 jutaan, itu dia butuh 12 tahun. Buat melunasi rumah itu? Buat nabung. Hah? Oh iya, buat nabung, betul. Iya. Buat nabung. Artinya kalau dia mau punya itu sekarang, mau gak mau solusi dia hanya KPR. Ya, nabung pun juga nanti kena inflasi kan. Dia ngejarnya juga susah pasti. Iya. Jadi dia mesti cari rumah yang harganya ekivalen segitu. Oke. Dan itu kan masalah dengan perumahan apa sih? Kan itu space-nya limited. Bisa jadi kan harga ini nantinya adanya mungkin di tempat-tempat lain gitu. Ya kita nggak tahu ya, namanya juga itu kan industri properti gitu. Tapi bayangin seperti itu. Jadi pada saat tadi dia mengkonstruksi pertanyaannya adalah kalau dengan gaji sekian masuk akal nggak sih untuk saya punya rumah sendiri gitu. Jujur berat. Tapi kalau dibilang masuk akal bisa aja dengan syarat berarti pengeluaran dia yang lain itu dia kecilin banget. Balik lagi ke pembahasan piramida kita tadi itu, berarti yang lain-lainnya tuh hampir kosong. Porsi maksimum untuk gaji 8 juta yang untuk membiayai KPR tuh berapa kalau menurut Mbak Prita? Ada persentasenya kah? Ada. Jadi kan kalau dia 8 juta ya berarti kan dikaliin sepertiganya nih. Kalau setengahnya aja kan 4, berarti kita ambil sepertiga mungkin sekitar 3 juta lah. Oke, jadi artinya dia hanya bisa nyicil rumah yang harga 3 juta. Pertanyaannya, rumah harga berapa tuh yang cicilannya kira-kira sekitar 3 juta segitu. Nah, kita cara ngitungnya gampang. 8 dikali 13. Berapa tuh 8 kali 13? 8 dikali 13. 8 Kenapa kali dikali 13? Karena kemungkinan dia ada THR. Jadi aku kalinya 13. Jadi pokoknya setahun 104. 104 juta. Kali 5. Berarti harga rumahnya 500-an.